Di awal ya, saya ingin tanya mungkin kenapa ya, dari mana ibu pertama kali mengenal diabetes sebelum ya, apa Anda belajar perawat, dari perawat atau dari mana? Bisa Anda ceritakan seperti apa Bu? Oke. Tadi ngutip kata ngopi gitu ya Pak. Ya. Saya jujur, keren juga nih. Karena setiap talk show atau pertemuan yang hakikatnya di setiap pertemuan itu kita memunculkan suatu ide yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya rasa kadang inspirasi kata kopi itu lebih rileks, lebih santai terkesan untuk kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang sekiranya memang masyarakat secara umum lagi butuh banget loh info-info hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya sudah memasyarakat sekali tapi masyarakat belum paham sebenarnya. Masyarakat tapi belum paham. Hanya mengenal, sekedar mengenal, tapi cara bahasa Bali nyampahang, tapi terkesan cara orangnya sakit gede. Oh gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk diabetes sendiri, jujur saya dulu berawal mulai suka dengan dunia si manis ini waktu di Jakarta. Dulu sempat di rumah sakit Tenda Kapuk. Di sana kebetulan ada fenomena, waktu itu kita bilangnya fenomena gunung es, bahwa seperti yang masyarakat ketahui bahwa kencing manis atau di bahasa medisnya diabetes itu hanya untuk mereka-mereka yang keturunannya ada diabetes. Dalam ini leluhurnya diabetes maksudnya? Ya, orang tua atau kakeknya lah atau neneknya. Tapi sejatinya fenomena yang ada sekarang ini diabetes itu lebih ke gaya hidup, ke kebiasaan, pola hidup yang dimana dunia berkembang, negara berkembang, fenomena tentang makan makanan junk food, makan makanan instan, ngemil manis, gaya-gayaan seperti dunia Eropa sana minum, maaf saya sebut merek, Coca-Cola atau Fanta atau teh botol dan sahabat-sahabatnya yang lain. Sebenarnya dari situ awal mulanya. Sehingga dulu kami di Jakarta itu kita ada komunitas Persadia, kita bilang Persadiaan, Persatuan Diabetes. Jadi kita mengumpulkan pasien-pasien yang diabetes untuk ngumpul bareng. Di situ mereka cerita-cerita bahwa seorang diabetes pun bisa hidup layaknya orang normal jika dia mampu menganggap penyakitnya dia itu adalah sahabatnya, butuh diperhatikan, butuh disayangi, bukan dibiarkan begitu saja yang akan membuat hidupnya tersiksa. Berarti diabetes itu ya sebuah penyakit yang harus kita ketahui dan kita pahami. Iya, betul. Oh gitu ya. Berarti selama ini yang ibu ketemukan ya di masyarakat, bagaimana pemahaman diabetes ini? Pemahaman mereka kadang-kadang gini, bahwa diabetes itu satu, keturunan. Kemudian kedua, penyakit orang kaya. Anak enar, dedaran, jalan-jalan, ada kencing manis. Nah, itu memang fenomena seperti orang itu cinta dedaran jalan kok bisa kencing manis, nggak mungkin lah, pasti kena pisah nih. Nah, itu kan udah masyarakat lagi bahwa kan seperti itu memang sudah ada. Tapi kalau kita bicara tentang diabetes, sebenarnya ada 4 macam diabetes. Iya, 4 macam. Iya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Dan tipe 1 itu yang seperti apa? Yang tipe 1 itu adalah diabetes yang memang sudah genetik, sudah bawaannya dia mengalami kerusakan pada pankreasnya. Jadi memang dari baru lahir dia memang sudah ada kelainan. Yang mau nggak mau, insulin yang harusnya dikeluarkan oleh dalam tubuh yang disebut dengan pankreas digantikan oleh insulin dari luar. Mau nggak mau, rela nggak rela, memang harus salah satu fungsi tubuh memang harus digantikan. Harus ditambah dari luar. Memang harus, karena tubuhnya sendiri tidak menghasilkan insulin. Normalnya manusia menghasilkan insulin. Oh, ada yang gitu? Ada. Itu yang disebut dengan diabetes
genetik bawaan, memang sudah bawaannya dari lahir. Kemudian tipe 2 ini biasanya diabetes karena pola hidup, gaya hidup. Biasanya mereka kena itu setelah remaja ke atas, umur 30-an, 40-an tuh biasanya udah mulai muncul gejala prediabetes. Salah satu faktor penyebabnya memang ada faktor keturunan, tapi tidak semua keturunan diabetes generasi berikutnya diabetes. Tidak. Maksudnya dalam artian orang tua yang diabetes Anaknya belum tentu. Oh gitu. Belum tentu. Jika dia paham bagaimana mencegah agar tidak terjadi gangguan pada pankreasnya dia sendiri, itu benar-benar jadi rusak. Caranya seperti apa? Mengecek setiap bulan misalnya, kalau misalnya masih dalam batas normal terus bagaimana pola hidupnya, makannya bagaimana, aktivitasnya juga sangat berpengaruh. Ya, aktivitas contohnya Olahraga. oh. Kemudian yang ketiga ada jenis diabetes namanya gestasional. Gestasional itu artinya dia terkena diabetes hanya pada saat hamil saja. Ada? Ada. Baru tahu kan? Ya, Iya. tahu nih. Iya. Iya. Ada jenis diabetes yang dia hanya terkena diabetes hanya pada saat hamil saja. Kemudian biasanya melahirkan bayi di atas 4 kg. Gede banget. Ya, bayi di atas 4 kg, dia si bayi ini beresiko terkena diabetes, tapi belum tentu diabetes. Dia beresiko, artinya punya kecenderungan mengalami diabetes, tapi belum tentu jika dia mampu mengenalinya dari awal. Maka zaman Alpidan, anak cini-cini mogok orang tuanya senang, padahal itu adalah bahaya. Serius. Betul ya. Sekarang kita banyak buktikan itu banyak. Iya, bahaya itu. Nah, kemudian dari tadi kan satu, tipe 2, tipe 3. Kemudian tipe 4 seperti apa? Tipe 4 biasanya pengaruh hormon atau obat-obatan. Nah, apa obat-obatan? Di masyarakat kadang sering kita temui beli obat pedidi, namanya nyakitang lulut atau nyakitang manjang. Minum obat nyerinya hilang, stop. Nyeri lagi, minum lagi, stop. Nah, biasanya obat yang dijual, dia beli bawa kulit sendiri, bawa kulit obat sendiri. Oh, sering saya lihat. Bahasa kerennya tuh di Belanda tuh obat setelan. Ya, itu sebenarnya kalau misalnya kita saya perhatian di obat itu ada kandungan namanya kortikosteroid. Obat itu kalau kita di dunia medis itu obat dewa, itu alternatif terakhir. Tapi di masyarakat itu sebagai udah kayak paracetamol aja minumnya, udah kayak antangin aja. Penggunaan obat-obatan yang terus menerus bisa menimbulkan gangguan pada pankreas tersebut sehingga produksi insulin menurun dan gula darah yang naik. Steroid gitu ya. Kortikosteroid. Kortikosteroid. Biasanya memang habis minum obat itu nyeri benar-benar hilang, tapi bahaya mengancam di belakang. Itulah hilang, rasanya hilang, nyerinya hilang, tapi ada penyakit lain yang terbendung. Itulah makanya kenapa obat-obatan tersebut biasanya harus terpantau oleh dokter, kapan dilanjutkan, dosisnya seperti apa, kapan di stop. Nah, sekarang kan di masyarakat sering beli sendiri, hilang stop, beli sendiri, hilang stop, seperti itu. Ya, oke Bu Komang, luar biasa ya. Baru pembukaan langsung panas, gas. gemes. Iya, ternyata memang apa? Kalau diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. 4. Iya. Dan 4. 4 ya. Yang tipe 3, tipe 4 itu yang hanya saat hamil itu yang betul-betul yang ketiga gestasional, yang keempat karena pengaruh lain obat dan lain-lainnya bisa. Iya, itu yang paling baru saya dengar itu ya. Saya dengar diabetes seperti apa. Kemudian kan kita harus ngecek gula pagi-pagi sekian bisa turun begitu. Nah, bagaimana untuk gula darah yang rendah itu? Oke. Pada kasus diabetes, pada pasien-pasien diabetes,
jika dia sudah sebagai pasien, dalam artian memang sudah mengkonsumsi obat, memang sudah gula darahnya tidak stabil atau relatif tinggi atau rendah, yang paling banyak membunuh adalah pada saat gula darah rendah. Oh gitu. Ya, bukan gula darah tinggi. Berarti lebih aman tinggi dong, semuanya nggak aman, semuanya nggak aman. Tapi kalau tinggi, lu tidak ngomong. Kalau rendah, mekritsian sih dah. Oh gitu ya. Ya, artinya pada saat gula darah rendah tidak ada yang menolong yang menyebabkan kematian. Gula darah tinggi, jika tinggi terus menerus masih ada proses, maksudnya gula darah tinggi yang lama yang menyebabkan komplikasi berikutnya. Tapi kalau gula darah terlalu rendah, ancamannya kematian. Oh gitu. Iya. Jadi ya. Jadi juga. Oke, teman-teman terima kasih. Tar dulu sebelum lanjut kita jeda dulu. Oke. Dan jeda dulu dengan tembang. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini didengarkan, disimak oleh masyarakat, apakah itu penderita diabetes atau belum, gitu ya. Bukan berarti yang tidak kan. Bukan berarti tidak selamanya kan, Astungkare tidak selamanya gitu. Betul. Oke teman-teman, kalau setia Radio Barong itu tadi bincang awal ya, bincang dengan kami dengan Ibu Koman Ari Utami Pastini, waduh namanya lupa ya. Itu dengan istilah beliau adalah ngopi ditu ya, ngobrol pintar dia Mitra di Radio Barong 102 FM. Oke, sebelum lanjut kita akan simak dulu tembang berikutnya untuk menemani kita bersama.